Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang hingga saat ini. Semoga sisa umur yang diberikan Allah ini menjadi sisa umur yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, amin. Teman-teman sahabat KBRA, sahabat-sahabat semua pecinta Al-Quran yang saya hormati, membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu menjadi penting, karena kita ikut andil di dalam menjaga keorisinilan Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau pengertian tartil itu selama ini dipahami dengan perlahan-lahan, maka itu menjadi kurang tepat. Karena ketika orang membaca perlahan-lahan dianggap tartil, berarti membaca surah Al-Fatihah 1 jam itu jauh lebih baik dibandingkan membaca Al-Fatihah cuma 5 menit atau 10 menit. Semakin pelan, semakin perlahan, semakin baik. Padahal yang dimaksud di situ adalah warattilil Qur'ana tartila. Kata tartila, tartil itu tidak cukup hanya dimaknai dengan pelan-pelan, tetapi tartil itu lebih dalam dimaknai dengan bermakhraj dan bertajwid. Membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf, tajwid adalah membaguskan bacaan. Sebagaimana kata tajwid yang berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, membaguskan, menjadikan bagus. Atau boleh diartikan sebagai al-ityanu bil jayyid, segala sesuatu yang menyebabkan menjadi baik, segala sesuatu yang menjadikan baik. Jadi ketika orang belajar ulumut tajwid, belajar ilmu tajwid, maka tujuannya untuk membaguskan bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran itu sesuai dengan yang diinginkan Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ketika kita menjadi seorang praktisi ruqyah, kemudian di dalam prakteknya ruqyah itu menggunakan Al-Quran, maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukup hanya dengan modal ijazah kemudian kita berleha-leha tanpa mengupgrade kemampuan, memperbaiki diri. Menurut saya tidak cukup. Jadi perlu juga memperbaiki diri setelah kita berijazah, kemudian kita mencoba memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena ruqyah itu adanya di dakwah Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ketika kita mendakwahkan Al-Quran, bacaan kita kurang tepat, sementara pasien yang mendengarkan bacaan kita jauh lebih baik, itu menjadi kurang baik atau mengurangi sugesti keyakinan terhadap Al-Quran yang kita baca, sehingga menjadikan pasien itu tidak percaya dan tidak yakin dengan apa yang kita baca. Maka menjadi penting bagi praktisi untuk belajar ngaji Quran lagi, memperbaiki bacaan Al-Quran lagi, terus dan terus sampai baik, sampai dianggap itu baik sesuai dengan standar kaidah ilmu tajwid. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh, adalah obat, sarana penyembuh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran itu satu-satunya kitab yang sampai saat ini masih orisinil,
masih terjaga keorisinalannya, masih segel, terjaga. Sampai saat ini masih orisinil Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sehingga bisa diibaratkan ketika seseorang mengobati orang lain dengan membaca Al-Quran. Tabarukan Al-Quran, ngambil keberkahan Quran. Tetapi bacaannya kurang tepat. Ibarat dokter yang memberikan resep tapi resepnya kurang baik atau kurang tepat. Huruf per huruf di dalam Al-Quran, ayat per ayat, kalimah per kalimah di dalam Al-Quran, semuanya mengandung arti dan makna, memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus membaca huruf per huruf secara baik dan benar, membaca ayat per ayat dengan baik dan benar, sesuai dengan al-waqfu wal ibtida, waqaf dan ibtida yang benar, mat yang benar, makhraj yang benar. Karena itu ibarat seperti racikan di dalam obat. Kalau seandainya matnya kita baca kurang, maka otomatis seperti racikannya yang kurang. Harusnya daunnya diambil 7 lembar, tapi cuma 4 lembar. Itu berarti ada kandungan racikan daun yang kurang. Sama seperti itu, ibaratnya sama seperti itu. Ketika kita meracik bacaan Al-Quran tidak secara baik dan benar, maka bisa jadi racikan obat yang kita gunakan itu kurang baik dan kurang tepat. Sehingga bukannya malah menjadi sembuh, justru malah menjadi semakin parah. Kenapa? Karena racikannya tidak tepat. Racikannya kurang tepat. Maka perlu bagi kita untuk mengupgrade diri kita, terus memperbaiki bacaan kita sehingga racikan yang kita berikan itu menjadi tepat. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Kenapa itu saya sampaikan menjadi penting? Karena apa yang kita baca itu mempengaruhi arti dari sebuah kalimat tersebut. Contoh saja dah begini. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika orang membaca ihdinas siratal mustaqim, yang artinya adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi ketika shotnya diganti dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepiting yang lurus. Karena sarton, sirat pakai sin itu artinya adalah kepiting. Sementara sirat pakai shot itu artinya adalah jalan. Ketika kita salah menyebutkan sebuah huruf atau makhrajnya salah, otomatis arti dan maknanya itu menjadi salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bukan untuk mengecilkan yang belum bisa baca Quran, tidak. Tetapi saya ingin menyemangati, ayo belajar ngaji Quran secara baik dan benar. Ayo kita jadikan momentum kita menjadi praktisi ini, menjadi momentum kita semakin semangat ngaji dan belajar Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.